Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra dari kelas TRI 4C dengan NPM 2478202. Jadi pada video kali ini saya bakal mengerjakan kuis 1 ya pada mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu topiknya adalah modern AI. Jadi tugas ini kita diminta kayak buat pakai AI, tapi bukan sekedar nanya terus selesai gitu, lebih ke gimana kita bikin alur atau workflow, terus kita improve promptnya sampai hasilnya jadi lebih bagus. Nah, di sini kita dibebaskan untuk memilih topik ya. Sini saya pakai skenario study buddy. Jadi saya pakai AI buat ngerjain jurnal. Jurnal yang saya pakai yaitu tentang machine learning kalau nggak salah. Bentar, saya buka dulu filenya. Nah, ini teman-teman, itu judulnya tentang implementasi machine learning untuk deteksi intrusi pada jaringan komputer ya. Nah, jadi pada video kali ini saya akan coba beberapa prompt, lalu lihat hasilnya, terus nanti diperbaiki, terus kita sampai dapat hasil yang paling optimal. Jadi buat ngeliatin prosesnya dari awal sampai akhir, iterasinya gitu ya. Nah, untuk AI nya saya pakai ChatGPT ya. Oke, langsung pada bagian awal aja kita coba upload ininya teman-teman. Upload dari jurnalnya sendiri ya. Nah, kita ketikkan, saya akan merangkum jurnal ini agar bisa pahami isi utamanya. Kirim dong. Dan namanya kita lihat di sini jawabannya dari hasil ini. Sebenarnya kita lihat jawabannya ini, latar belakang AI udah bisa nangkep ya isi jurnalnya, tapi kalau dilihat dari jawabannya ini masih masih terlalu umum juga. Data yang seperti ini buat kita agak susah buat dipakai buat belajar gitu. Jadi kalau langsung ngambil dari data yang dikasih ini sekarang ini, itu apa, masih kurang hasilnya. Oke, selanjutnya kita coba prompt lagi, yaitu ringkas jurnal ini. Ntar record nggak ya? Record dengan menekankan oh, karena ini sesuai dengan ketentuannya dari skenario yang saya ambil, yang perlu dipahami oleh saya sendiri, yaitu mahasiswa, karena saya adalah mahasiswa. Oke, coba kita lihat dulu hasil dari itunya, jawaban dari itu. Nah, ini udah agak mending ya, udah mulai ada poin-poin pentingnya, tapi masih belum jelas untuk kayak pembagiannya gitu. Misalnya kayak latar belakang, metode itu masih belum kepisah ya. Oke, selanjutnya coba kita bisa prompt lagi. Jelaskan isi jurnal ini dengan cara yang mudah dipahami.
seolah saya baru pertama belajar. Ya, kita agak POV kita lah, point of view kita lagi belum itu ya. Nah, tuh kok ini malah jadi kepanjangan ya, dan malah ngelebar kemana-mana hasilnya gitu ya. Nah, oke oke. Jadi coba, jadi prom yang ini kelihatan ya, kalau promnya terlalu umum hasilnya juga nggak terarah jadinya. Ini coba ringkas jurnal ini menjadi poin-poin poin-poin utama yang mencakup ide pokok tiap bagian. Ide pokok tiap bagian. Bentar. Nah, ini langsung kayak tertata juga deh ya. Ada abstraknya dia jadinya. Abstrak, isinya tentang keamanan jaringan gitu ya. Lalu pendahuluan ada tentang jaringan komputer yang sangat penting ya. Ada tentang dari isinya. Jadi ini lebih mulai enak dibaca ya. Lebih ringkas, lebih jelas dan juga tertata. Tapi masih belum cukup, apa ya, kurang lah buat data akademik ya kalau kayak sekedar kayak gini ya kan. Tapi udah mulai enak lah. Oke, selanjutnya coba kita promin lagi. Ringkas jurnal ini menjadi poin penting dan jelaskan secara singkat poinnya. Ini sini, nah di sini udah mulai kelihatan nih. Nah, di jawaban AI-nya fokus ke bagian penting yang ada di jurnal. Tapi kalau untuk strukturnya sendiri masih acak-acakan temennya, bukan kayak struktur karya jurnal ilmiah gitu. Nah, masih. Tapi untuk isinya udah berisi tentang bagian penting dari jurnal itu sendiri. Coba kita lanjut lagi untuk bagian promnya. Ringkas jurnal ini dengan struktur ya, karena ya, apa intinya harus pakai struktur ya. Latar aduh, dengan struktur latar belakang, tujuan, metode, hasil, kesimpulannya, kesimpulan. Bentar. Oke. Nah, ini udah bagus banget ini ya, output yang dikasih dari AI-nya ya. Tapi singkat bener, tapi kurang datanya buat belajar. Tapi untuk formatnya sudah sesuai format jurnal, juga udah lebih sistematis lah. Lalu untuk kayak gini gampang diambil penting-pentingnya buat belajar gitu ya. Tapi masih terlalu dikit ini datanya. Dan untuk ininya coba
model. Terus coba gunakan bahasa sederhana tapi pertahankan istilah pentingnya. Bahasa sederhana, nah ini yang menurut saya penting benar nih, karena kalau terlalu sederhana kan jadi makna asli dari jurnalnya itu hilang gitu. Jadi untuk hasil yang di sini balance teman dibandingkan yang sebelumnya tadi ya. Nah, bisa dilihat balance di sini hasilnya masih tetap mengandung jurnal ilmiah, masih ilmiah lah itu isinya, tapi tetap bisa gampang dipahami gitu dibanding yang sebelumnya. Jadi tetap kita lanjutkan iterasinya bertahap ya. Lanjut, coba kita tanya dia tentang jurnal. Teruskan dengan fokus pada perbandingan algoritma yang digunakan. Perbandingan algoritma yang digunakan. Decision tree, random forest. Nah, ini hanya udah mulai fokus ke highlight nih, ngasih sorotan gitu bagian-bagian penting, yaitu kayak perbandingan algoritma seperti random forest gini ya. Ini udah ditandain dia random forest, SVM, support vektor mesin ya, dan lain-lain. Nah, dia juga udah ngasih tabel ya dalam bentuk tabel. Jadi mulai itu dia memberikan sorotan yang memberikan sorotan yang agak dalam untuk membahas dari jurnal tersebut ya. Selanjutnya kita minta tabel ya, buat ringkasan dalam tabel agar lebih mudah dibandingkan. Oke sih, tapi kolom-kolomnya masih kurang jelas ya. Ini kita coba yang agak kompleks lagi promnya, buat tabel perbandingan antara apa ini, algoritma decision tree, random forest, dan SVM berdasarkan akurasi dan performa. Perbandingan. Oke, dia lagi buat tabel. Dulu teman-teman. Nah, ini nih udah cukup agak jelas ini. Kita bisa langsung lihat di sini mana yang paling akurat ya, mana yang paling akurat. Nah, ini random forest terbaik yang tadi juga sudah di highlight oleh dia di atas tadi. Lalu ini juga ada mana performa yang kurang dan mana performa yang bagus, tapi belum ada ininya, tam kolom kelebihan dan kekurangan. Ini udah jadi lengkap bener nih tabel perbandingannya. Kalau kita pakai buat belajar kan jadi jauh lebih enak gitu dibanding baca paragraf yang panjang tadi itu yang dari awal kita ngeprom tadi. Di sini udah kelihatan bener ya, AI yang kita pakai ini bisa benar disuruh ubah teks jadi data terstruktur gitu.
lanjut kita buat beberapa soal ya untuk kuis gitu, buat beberapa soal latihan dari jurnal ini. Duh, sorry. Ini tujuan utama machine learning dalam jurnal ini. Nah, ini pertanyaannya masih cukup umum teman-teman, terlalu umum gitu. Coba kita masa pertanyaannya gitu, buat 5 soal pilihan ganda berdasarkan jurnal ini. Apa alasan utama penggunaan machine learning dalam sistem sih? Nah, ini udah agak bisa digunakan ini pertanyaannya, bisa membantu untuk meningkatkan pemahaman kita lah tentang materi. Kalau pertanyaannya kayak gini ya kan, udah tentang kelebihan tentang kelemahan yang dibahas ya kan, lalu juga algoritma mana yang menunjukkan performa terbaik. Jadi kita harus pahamin dulu biar kita bisa jawab, ini meningkatkan pemahaman kita lah gitu. Lalu coba kita buatin lagi ya, lebih buat soal yang menguji pemahaman pemahaman benar, bukan yang hafalan aja, bukan hafalan, karena ini kan masih kayak definisi singkat aja gitu loh, kayak ya hafalan lah, nggak mendalam gitu pertanyaannya. Oke. Nah, ini pertanyaannya penting-penting banget sih, karena dengan kita dikasih pertanyaan kayak gini nih, mengapa machine learning lebih efektif dibandingkan IDS berbasis aturan dalam mendeteksi intrusi. Jadi kita nggak cuman hafal tapi kita ngerti gitu tentang materinya dengan kita ditanya, kasih pertanyaan kuis kayak gini. Ini ke sebuah model. Nah ya, kita biar itu kita tambah, ini udah ada pembahasannya tapi kita harus minta tambahkan pembahasan untuk setiap soal. Nah, jadi tadi yang sebelumnya cuma pendek, pembahasannya jadi lebih panjang gitu. Nah, ini keren bener ya, penting juga. Jadi ada soal, ada jawaban, dan ada penjelasannya juga. Jadi bukan kayak latihan ujian biasa jadinya. Jadi kita setelah kita dapat jawabannya kan nggak mungkin masa ya kita langsung oh ini doang gitu. Jadi kita dapat pembahasannya juga, alasan kenapa jawaban itu dipilih gitu loh. Jadi kita sembari meningkatkan pemahaman kita juga lagi dalam ujiannya. Selanjutnya udah nih, datanya udah, pertanyaannya juga udah, berarti si quiz. Nah, ini juga penting nih teman, kita harus validasi nih, kita harus validasi apakah sudah benar ya, apakah ringkasan ini sudah sesuai dengan jurnal. Punya dua lagi nggak apa-apa lah ya. AI yang ini dia bakal ngecek sendiri nih itunya, hasil kerjaan dia gitu loh. Nah, ini kan ada beberapa hal dia analisis nih kerjaan dia, walaupun sudah saya gas. Jadi detail teknis misalkan di jurnal aslinya lebih detail, jadi
itu bersifat penyederhanaan ya, tapi dia nggak hanya kayak, kan misalnya di ringkas gitu dia mengubah kata-katanya jadi ada sedikit yang maknanya berubah gitu. Terus tidak semua angka ditampilkan nih katanya, dia hanya fokus ke angka penting gitu. Bahasa yang dibuat lebih mudah, istilah tetap dipakai tapi dijelaskan lebih sederhana. Beberapa kalimat diubah agar lebih mudah dipahami oleh saya sendiri yaitu mahasiswa gitu katanya. Nah, dia memfokuskan ke poin-poin penting kata dia, konsep utama, hasil utama. Nah, bagian seperti referensi diringkas atau dilewati gitu, karena referensi ya ngapain gitu. Ini dia buat kesimpulan ya, sudah sesuai dengan jurnal tapi dalam bentuk ya. Kita tanyain lagi nih, kita validasi lagi, maka ada kemungkinan kesalahan ya, ini penting nih, atau informasi yang terlalu disederhanakan, karena kata dia kan disederhanain terus tuh, sederhana. Jawaban jujurnya kata dia, ada kemungkinan penyederhanaan tapi bukan kesalahan fatal. Nah, ini penting benar kita pahamin ya. Bagian yang berpotensi terlalu disederhanakan, dia deteksi nih kerjaan dia lagi. Penjelasan machine learning diringkas, machine learning bisa mendeteksi serangan baru. Selanjutnya coba kita suruh dia bandingkan dengan jurnal asli dan sebutkan jika ada yang kurang. Nah, dia membandingkan nih, bagian yang sudah terwakili sudah selesai, bagian yang kurang. Nah, detail pre-processing data nih nggak dibahas dia nih, kurang kata dia. Jadi sini kelihatan bener ya, AI itu nggak selalu benar gitu teman. Jadi tetap harus kita validasi, kita harus cek, cross check dulu apakah yang dia berikan itu sudah benar gitu, dengan ya minta dia sendiri yang ngecek gitu. Detail yang kurang nih masih ada kan, jadi jangan langsung beranggapan semua yang diringkas dia itu benar, jadi harus tetap kita cek lagi. Intinya jangan langsung percayalah jawaban langsung dari AI ini. Oke, coba kita ini ya, minta dia perbaiki ringkasan agar lebih lebih akurat dan lengkap. Masih kurang nih, masih, coba kita tambahin lagi, gabungkan semua menjadi satu output yang rapi. Kita langsung itu aja ya. Ini dulu. Aduh, laptop sama back gitu kan. Ini sudah dijadiin, digabungin dia jadi ringkasan yang rapi lengkap ya, biar kita lebih mudah dipahamin. Tapi untuk strukturnya masih itu, coba kita minta buatkan output lengkap, ringkasan, tabel, soal
kesalahan. Ini udah, mungkin ini, nah ini sudah hasil terbaiknya ini kayaknya nih, ya kan. Ringkasannya untuk ini bisa juga kita ambil dari yang sini juga bisa kok. Kalau yang ini latar belakangnya udah hasil terbaiknya juga ini kayaknya yang terakhir ini. Jadi dia sudah menampilkan lengkap, rapih juga, dan siap untuk kita pakai belajar gitu untuk yang terakhir ini. Nah, table perbandingan algoritma untuk kata-katanya udah nggak kebanyakan lagi ya. Jadi benar-benar ringkas yang benar-benar itulah apa, siap buat dipakai belajar gitu. Mungkin udah sampai sini aja ya. Mungkin untuk kesimpulannya dari seluruh proses yang sudah saya lakukan, bisa disimpulin bahwa kita menggunakan AI ini sebagai study buddy, sebagai skenario saya memang sangat membantu dalam memahami jurnal ilmiah ya yang cukup kompleks misalnya. Jadi AI mampu bantu kita cepat proses belajar, terutama kita ngerangkum ya, ngerangkum summary informasi, lalu menyusun datanya lebih struktur dan bahkan membuat soal latihan juga tadi. Tapi dari percobaan tadi kan ada juga yang hasilnya tidak langsung sempurna, kayak tadi awal-awal saya gunain prompt yang masih umum gitu kan, yang di atas tadi hasil yang diberikan juga kurang terarah gitu, belum sesuai dengan kebutuhan dan sulit buat dipakai kita bahan belajar gitu. Jadi dengan proses ini kita juga bisa sadar bahwa penting untuk nggak langsung percaya sama AI, diperluin proses validasi dan cross check atau pengecekan ulang terhadap sumber aslinya ya. Nah ini tugas, jadi untuk sampai sini aja mungkin itunya. Jadi dengan kita prosesnya ini kita belajar bahwa AI nggak tentang apa, AI itu emang tahu semuanya, tapi bukan tentang apa yang kita tanyakan, tapi gimana cara kita bertanya. Semakin jelas, terstruktur dan spesifik prompt yang kita kasih ke dia, maka semakin baik pula hasil yang akan dihasilkan. Nah, mungkin sampai situ aja video kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.